disuruh memilih. Mau pilih surga yang mana dia mau sih? Abu Bakar ini kata Rasulullah, seandainya imannya Abu Bakar nih, imannya seorang Abu Bakar mau ditimbang, masih jauh lebih berat imannya Abu Bakar dibanding dengan imannya semua penduduk bumi yang ada di hari ini. Coba hebatnya imannya Abu Bakar. Abu Bakar ini termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, sudah pasti masuk surga, Pak. Belum meninggal orangnya sudah dijamin masuk surga. Tapi Masya Allah, Abu Bakar ini, Nabi kan punya kegiatan seperti ini, Pak. Setiap pagi selesai sholat subuh, biasanya itu Rasulullah kumpul-kumpul seperti ini. Dan Rasulullah mengadakan yang namanya mutaba'ah. Apa artinya mutaba'ah? Ada namanya evaluasi. Sahabat itu diabsen, Pak, satu-satu. Siapa yang semalam qiyamul lail, siapa yang tadi subuh sebelum berangkat ke sini sudah sedekah masukkan uang di kotak infak situ, siapa yang hari ini silaturahim, siapa yang hari ini yang sudah tilawah Al-Quran, siapa yang hari ini sudah berzikir, Pak. Itu ketika Rasulullah absen satu-satu, sahabat mengangkat tangan, Pak. Dan ada satu sahabat, setiap Nabi menyebutkan itu selalu angkat tangan. Siapa yang semalam qiyamul lail, angkat tangan. Siapa yang tadi sudah berinfak, angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah silaturahim, dia pasti angkat tangan. Siapa orang itu? Abu Bakar. Makanya Abu Bakar ini namanya Abu Bakrin. Apa artinya Bakrin? Bapaknya orang yang selalu nomor satu. Jadi Bakrin itu Mubakir, apa artinya Mubakiran? Mubakiran itu selalu hadir nomor satu. Kalau ada kegiatan pasti juaranya, pasti selalu terdepan. Makanya disebut Abu Bakrin, bapaknya orang yang selalu juara satu. Artinya setiap ada kebaikan pasti Abu Bakar hadir di situ. Coba lihat. Padahal orang ini sudah dijamin pasti masuk surga. Tapi untuk semua amalan ibadah itu dilahap habis oleh Abu Bakar. Satu lagi, Utsman bin Affan. Siapa yang tidak mengenal Utsman bin Affan? Utsman bin Affan ini, Pak, menantu Rasulullah, satu-satunya orang yang menikahi dua putri Rasulullah, juga termasuk sahabat yang sudah dipastikan masuk surga. Sudah dipastikan masuk surga. Tapi coba lihat, Pak, hari ini kalau kita naik umroh, datang ke kota Madinah, sebelum masuk ke dalam kompleks perhotelan yang banyak itu ada hotel yang pertama kita lihat di pinggir jalan utama itu. Ada tulisan besar di situ, Hadzal Funduq Waqfu Utsman bin Affan. Ini hotel wakafnya Utsman bin Affan. Masya Allah. Hari ini masih ada hotel itu. Orangnya sudah meninggal 1000 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu. Asetnya masih ada sampai hari ini. Dan 100% dari keuntungan hotel itu semuanya untuk dakwah untuk Islam. Itu baru hotelnya, belum kebun kurmanya. Sudah gitu, Pak. Ya, sudah seperti itu. Masih ada nih satu contoh yang harus kita contoh dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini itu wirid tilawah Al-Qur'annya. Coba, gimana bacaan Al-Qur'annya Utsman bin Affan? Kata sebuah riwayat, antara maghrib dan isya saja, antara maghrib dan isya, beliau biasa menyelesaikan bacaan 30 juz. Coba lihat, maghrib dan isya. Riwayat yang lain menyebutkan, beliau kalau salat qiyamul lail, baru rakaat pertama sudah selesai membaca 30 juz. Coba lihat. Makanya pernah baca kan sejarah ketika beliau meninggal dunia, ketika digorok lehernya, beliau kan mati dalam kondisi dibunuh di dalam rumahnya. Itu beliau sedang membaca Al-Quran, Pak, dengan penuh khusyuk dan tenang. Orang sudah mau menggorok lehernya, beliau masih baca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Coba lihat, orang seperti ini adalah orang yang sudah bisa disebut sukses ibadah, melimpah ruah ibadah, ya kan? Padahal apa kata ulama nih, Utsman bin Affan sebenarnya
Ya, jihadnya saja sudah cukup memasukkan dia masuk surga. Infaknya saja sudah cukup memasukkan beliau masuk surga. Infaknya ini Masya Allah, jangan dihitung. Setiap Rasulullah butuh anggaran, setiap Rasulullah butuh dana, setiap Rasulullah ingin perang, tidak jauh-jauh tuh. Biasanya hanya ada dua nama yang naik jadi sponsor utamanya. Kalau bukan Abu Bakar, Utsman orangnya. Kata ulama, infaknya saja itu sudah cukup memasukkan dia masuk surga. Tapi ternyata tidak cukup. Bacaan Al-Qur'annya aja Masya Allah. Coba lihat. Nah, ini yang disebut dengan sukses ibadah. Tapi baru sukses ibadah, masih ada satu syaratnya. Ada namanya sukses muamalah. Ternyata sukses ibadah tidak cukup, tambah satu lagi, itulah yang disebut dengan sukses muamalah. Mari kita sama-sama mentadabburi satu hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berangkat dari hadis ini. Ada hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi kata Abu Hurairah, Nabi SAW pernah buat halaqah seperti ini. Pernah pengajian seperti ini, Pak. Tiba-tiba Nabi bertanya kepada semua sahabat yang hadir waktu itu. Atadaruna manil muflis? Tiba-tiba Nabi bertanya kepada semua sahabat yang hadir waktu itu. Atadaruna manil muflis? Tahu nggak kalian, kata Nabi, tahu nggak kalian siapa orang yang muflis itu? Apa artinya muflis? Muflis adalah orang yang bangkrut. Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Apa jawaban sahabat waktu itu yang hadir di hadapan Rasulullah? Qalu, mereka serempak menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Ya Rasulullah, yang disebut dengan orang muflis, orang bangkrut di antara kita ini adalah yang tidak punya dirham dan tidak punya aset harta benda. Tidak salah jawaban ini, ya. Biasanya kan yang disebut bangkrut nggak punya apa-apa kan. Tapi bangkrut menurut versi Rasulullah, versi Rasulullah SAW ternyata beda. Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, al-muflisu min ummati, yang disebut dengan orang bangkrut dari umatku ini adalah mayyati yaumal qiyamah. Nanti kita akan datang di hari kiamat, akan bangkit di padang mahsyar. Dan apa kata Nabi? Ya'ti bi sholatihi, datang dengan gagah membawa pahala ibadah sholatnya. Masya Allah, 5 waktu di masjid, tidak pernah ketinggalan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, senantiasa di masjid. Pokoknya kalau untuk urusan sholat sudah cukup. Ya'ti bi sholatihi, dia datang membawa pahala sholatnya. Wa ya'ti bi zakatihi, dan dia datang membawa pahala zakatnya. Masya Allah, zakat malnya ditunaikan, zakat fitrahnya sudah diselesaikan. Pokoknya untuk urusan harta tidak ada masalah. Wa ya'ti bi siyamihi, dan dia datang dengan ibadah puasanya. Ringkas cerita, kata Rasulullah SAW, di antara kita nanti ini untuk urusan ibadah, urusan sholat, urusan puasa, urusan zakat tidak ada masalah. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Ada orang nanti di padang mahsyar, ada orang nanti di hari kiamat, untuk urusan ibadah sudah selesai, untuk urusan ibadah sudah sukses, tidak ada masalah. Tapi di satu sisi nih, ini menjadi catatan buat kita semua. Ini menjadi catatan buat kita semua. Kata Nabi, wa ya'ti wa qad syatama hadza. Tapi di satu sisi orang ini dulu sering mencaci maki saudaranya, sering membuli saudaranya. Ya, masih ada nggak 01, 02, 03 ini? Sebenarnya Pak, kita kalau mau merujuk ke dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi,
Imam An-Nawawi di situ menulis ada 6 orang jika digibah itu halal. Nih, ada 6 kelompok manusia kalau kita menggibah dia, menceritakan keburukannya, boleh, halal. Nih, boleh. Boleh kita mengkritisi, boleh kita menceritakan, menggibah seorang pemimpin, seorang pemimpin. Tapi apanya? Yang boleh digibah adalah kebijakannya, dibedakan Pak. Yang boleh digibah adalah kebijakannya. Kapan yang kita gibah sudah menjurus ke masalah fisiknya, pribadinya, ini yang membuat kita jatuh ke dalam dosa ini. Ya, kemarin pas pilpres, ya kan? Ini bukan lagi masalah kebijakan yang kita kritik, sudah masuk ke ranah pribadi orang. Ini enggak halal, segera minta halal. Inilah yang disebut dengan kosong-kosong. Kapan kita tidak minta halalnya itu, berarti belum disebut halalun bihalalin, belum halal itu, belum kosong-kosong. Ini kata Nabi Pak, dia Masya Allah sudah salatnya luar biasa, puasanya luar biasa, zakatnya luar biasa, tapi waqada syatama hadza, tapi dia pernah mencaci maki orang lain. Belum cukup sampai di situ, wasafaka dama hadza, dia pernah mencucurkan darah seseorang. Dulu di dunia dia pernah membunuh orang. Wa akala mala hadza, dan dulu di dunia dia pernah makan harta orang lain dengan zalim, korupsi dan lain sebagainya. Itu Pak yang 271 triliun, gimana pertanyaan jawabannya? 271 triliun itu kan sebenarnya masalah jumlahnya. Penduduk Indonesia sekarang berapa orang? Penduduk Indonesia sekarang 270 juta orang. Orang yang ngambil 271 triliun itu nanti selesai urusannya, kalau dia minta maaf ke 270 juta orang, kalau dimaafkan, kalau enggak, ini Nabi bilang wa akala malahat, dia pernah makan harta orang lain. Jadi ada dua hal ya, ada orang sukses ibadahnya tapi muamalahnya bermasalah, inilah disebut gagal muamalah. Kalau sudah seperti ini apa solusinya? Ini ceritanya sudah di padang mahsyar, bukan lagi di dunia. Kalau di dunia ini masih ada istilah om dan lain sebagainya, ya, keputusan masih bisa dirubah, ya, undang-undang bisa diutak-atik. Tapi kalau sudah di akhirat nggak ada lagi istilah om. Kalau di akhirat ini apa kata Rasulullah SAW? Kalau ada orang yang melimpah ibadahnya tadi tapi pernah menzalimi orang, muamalahnya bermasalah, dosanya dengan sesamanya ada, maka apa solusinya? Kata Rasulullah SAW, fayuqa hadza min hasanatihi. Nih, orang yang tadi melimpah pahala ibadahnya, Pak, terpaksa cara membayarnya gimana? Pahala sholatnya diambil oleh orang yang pernah dia bully, orang yang pernah dia zalimi, orang yang pernah dia fitnah, orang yang pernah dia makan hartanya, diambil. Fayuqa hadza min hasanatihi, dia ambil semua kebaikannya. Fa'in faniyat, masalahnya dosanya belum selesai, kebaikannya udah habis. Ini bukan orang sedikit, dia berurusan dengan 270 juta orang. Pahala sholatnya ternyata nggak cukup. Apa kata Nabi? Fa'in faniyat, kalau ternyata pahalanya sudah habis, urusannya dengan orang belum selesai, apa langkah selanjutnya? Payutamin, maka solusinya adalah gilirannya ini semua dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi diambil. Yang tadinya stok pahalanya banyak, stok amalnya banyak, stok ibadahnya banyak, giliran dia mengambil semua dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW orang yang bangkrut, faturihan finnar, dan tidak ada lagi jalan kecuali dilemparkan masuk ke dalam neraka. Maka dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang
sukses ibadah tapi gagal amalan. Maka dua hal ini harus kita perbaiki ya. Di samping kita aktivis masjid, kita juga harus memperbaiki hubungan di luar sana. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah yang sudah bagus ini harus berbanding lurus dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Karena urusannya tidak akan selesai. Urusan yang lanjut sampai di padang mahsyar adalah urusan kita dengan sesama manusia. Adapun urusan kita dengan Allah, ya, sebesar apapun dosa kita pada Allah, itu masih ada harapan diampuni. Fa inna rahmatallahi wasi'ah. Itu kasih sayangnya Allah pada hambanya luas sekali. Ini kalau dengan Allah. Tapi kalau sesama manusia, Allah tidak campur tangan di situ. Allah tidak ada urusan di situ. Pokoknya kalau masalah kita dengan sesama manusia, maka selesaikanlah sekarang sebelum lanjut di padang mahsyar nanti. Makanya apa kata Imam Syafi'i? Saya ingin menutup pengajian ini dengan nasihat yang sangat berharga dari Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Bi'saz zad yaumal qiyamah zambuka ma'a ghairika. Nih kata Imam Syafi'i, bi'saz zad, seburuk-buruk, sejelek-jelek bekal yaumal qiyamah yang akan kita bawa ke hari kiamat, ke padang mahsyar ini. Sejelek-jelek bekal yang akan kita bawa sampai ke hari kiamat, kata Imam Syafi'i, adalah zambuka ma'a ghairika, dosamu, masalah, urusan dengan sesama manusia. Karena ada dosa hanya akan diselesaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah dosa kita, urusan kita dengan sesama manusia. Makanya hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasca bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita benar-benar kembali menjadi manusia fitrah. Mudah-mudahan kita benar-benar terlahir kembali menjadi manusia-manusia baru. Hari ini kita butuh manusia yang benar-benar berangkat dari titik nol. Tidak ada lagi dendam di antara kita. Tidak ada lagi buzzer-buzzer di tengah-tengah kita. Tidak ada lagi cebong kampret di tengah-tengah kita. Jangan lagi 2014 lanjut ke 2019 lanjut lagi 2024, cukup sampai 2024, jangan sampai lanjut lagi 2029. Hari ini kita butuh manusia yang betul-betul berangkat dari titik nol, yang bisa menyatukan lidi-lidi yang berserak ini menjadi satu lidi. Hari ini kita butuh manusia yang betul-betul berangkat dari titik nol, yang kembali kosong-kosong. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, dan tidak ada lagi 03. Mudah-mudahan dengan suksesnya ibadah kita berbanding lurus dengan suksesnya amal kita, dan menjadi insya Allah manusia-manusia yang ahli surga, yang insya Allah hisabnya di hadapan Allah nanti ringan, ya, ringan hisab kita. Tidak banyak masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi husnul wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.